tuberkulosis diketahui menjadi satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia. Dan Indonesia menduduki posisi kedua dalam 8 negara penyumbang 2/3 kasus TBC di seluruh dunia. Pada peringatan Hari Tuberkulosis Dunia, WHO mengangkat tema The Clock is Ticking. Pada peringatan kali ini yang menjadi sorotan bukan hanya target penanggulangan TBC, namun juga bagaimana penanganan TBC di masa pandemi. Menurut data yang dimiliki World Health Organization, diketahui pada tahun 2019 lalu, kasus kematian yang disebabkan TBC sudah berkurang jauh, yakni mencapai 1,2 juta kasus. Akan tetapi pada 2020 lalu, penanganan kasus TBC dikesampingkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh negara di dunia. Sehingga diperkirakan pada rangkuman 2020, angka tersebut akan melonjak hingga 1,8 juta kasus kematian. Bicara detail karena saya tahu, saya udah baca Bu Nadia punya, beliau akan cerita tentang ini. Tapi inilah yang terganggu, penemuan kasus terganggu, pemeriksaan laboratorium terganggu, obat terganggu. Kelihatannya Indonesia nggak ada gangguan obat ya. Tapi yang treatment monitoring juga saya kira ada gangguan, dan yang terakhir juga ada. Karena semua orang sekarang tentu berkonsentrasi penuh untuk menanggulangi COVID, begitu ya. Jadi situ tulisannya banyak petugas TB, laboratorium, rumah sakit yang kemudian sekarang banyak menanggulangi COVID. Ini bukan hanya petugas lapangan ini, Bu Direktur kita pun juga sekarang seperti kita ketahui sehari kalau makan obat 3 kali sehari, beliau mungkin 30 kali sehari mesti bicara tentang COVID-19 begitu. Jadi memang kita tahu COVID-19 ini masalah penting, tapi kita mesti ingat bahwa kita punya tuberkulosis juga. Selama pandemi COVID-19, penanganan kasus TBC menjadi terhambat, terutama pada proses investigasi kontak kasus TBC. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan tingginya kasus dropout pengobatan akibat tertundanya pengambilan obat, serta keterlambatan penegakan diagnosa akibat tertundanya pengiriman sputum. Namun untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Kesehatan juga melakukan beberapa upaya penanganan di masa pandemi. Salah satunya yakni pemantauan melalui media daring, sehingga tenaga kesehatan dapat memantau pengobatan melalui panggilan telepon. Kemenkes juga mengajak para penyintas untuk menjadi pendamping menggantikan tenaga kesehatan yang tengah bertugas melawan COVID-19. Mengendalikan atau memutuskan rantai penularan tuberkulosis adalah dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk dalam penggunaan masker. Kita tahu bahwa sejak dulu salah satu upaya pencegahan tuberkulosis adalah pada saat seseorang batuk ataupun mengalami infeksi pada saluran nafas, itu diminta menggunakan masker. Salah satu cara untuk mencegah tuberkulosis adalah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan hal ini harus didukung juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Dai TV.